Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal Parahi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Civitas Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Di sini saya akan menjawab 5 soal ujian semester 7. Untuk soal pertama, jawabannya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik membutuhkan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan secara profesional. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak atau manajemen dan dijalankan dengan benar agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dan mencapai tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas pembelajaran. Maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Sarana dan prasarana pendidikan dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik. Jawaban soal nomor 2. Pengelolaan keuangan sekolah harus diperhatikan sejumlah prinsip. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, prinsip efisiensi juga harus ditekankan. Masing-masing prinsip tersebut yaitu transparansi, tanggung jawab, efektivitas, dan efisiensi di bawah ini. Untuk yang pertama, transparansi berarti keterbukaan. Manajemen yang transparan berarti keterbukaan dalam pengelolaan operasional dalam lembaga keuangan. Transparansi pengelolaan keuangan berarti transparansi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu transparansi dan ruang lingkup sumber pendanaan, rincian penggunaan, dan akuntabilitas harus jelas untuk memfasilitasi pemangku kepentingan. Yang kedua, tanggung jawab atau merupakan syarat bagi seorang yang dinilai oleh orang lain atas kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab pengelolaan keuangan berarti penggunaan SPP dapat diperhitungkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga, efektivitas sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Gartner atau 2004 juga mendefinisikan efektivitas karena pada kenyataannya efektivitas tidak berakhir sampai tujuan tercapai, tetapi hasil kualitatif dicapai terkait dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas ditandai dengan hasil yang berkualitas. Yang terakhir, keempat, efisiensi terkait dengan jumlah hasil operasional kegiatan. Efisiensi ditandai dengan hasil secara kuantitatif. Efisiensi adalah rasio terbaik antara input dan output atau daya output. Hal ini meliputi energi pemikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dari segi waktu dan tenaga biaya. Kegiatan dapat dianggap efisien jika hasil yang ditentukan dapat dicapai dengan waktu, energi, dan biaya yang paling sedikit. Variasi efisiensi dijelaskan oleh hubungan antara waktu dan tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan. Kedua, berdasarkan hasil. Suatu operasional kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil yang maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Soal ketiga, jawabannya, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang paling penting dalam pengelolaan pendidikan karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan berfungsi atau tidak humasnya pendidikan. Husmas adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Hubungan yang harmonis tersebut dimaksudkan agar sekolah mendapatkan hubungan dukungan yang positif dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jawaban nomor 4, kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan pengaruh dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan organisasi dapat mempengaruhi perilaku dengan cara menciptakan sistem dan proses organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, maupun kebutuhan dan aspek pendukung guna menjadi pimpinan yang efektif. Hal ini bermula dari diri pemimpin itu sendiri. Hal ini terkait dengan kemampuan personality serta motivasi. Kemudian sikap pemimpin juga menjadi aspek penting, baik berorientasi kepada tugas individu. Kepemimpinan transformatif tidak berhenti di situ. Menjadi pimpinan yang efektif memerlukan dukungan dari anggota, baik berupa rasa percaya, kewenangan, atasan, dan pembagian tugas yang terstruktur dan jelas. Karena pemimpin mempunyai peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepribadian, pengalaman masa lalu, dan harapan pimpinan. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya. Sebagai contoh, jika ia pernah sukses dengan cara menghargai bawahan dalam memenuhi kebutuhannya, cenderung akan menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan atau orang. Kedua, pengharapan dan perilaku atasan. Sebagai contoh, atasan yang secara jelas memakai gaya yang berorientasi pada tugas, cenderung manajer menggunakan gaya itu. Yang ketiga, karakteristik. Harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan manajer. Sebagai contoh, karyawan yang mempunyai kemampuan tinggi biasanya akan kurang memerlukan pendekatan yang direktif dari pimpinan. Soal terakhir, nomor 5, pemasaran jasa pendidikan seperti salah satu fungsi manajemen. Pemasaran bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan pada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Semakin kuat nilai perbedaan menemukan, semakin baik bagi perusahaan atau lembaga dalam menemukan perbedaan. Dibutuhkan kejelian, kecermatan, dan kreativitas tinggi di dalam orientasi. Tujuan pemasaran lembaga pendidikan adalah memaksimumkan kepuasan konsumen. Ada 5 faktor dominan atau penentu mutu layanan jasa pendidikan, yaitu keandalan atau reliability. Yang kedua, daya tangkap atau responsiveness. Yang ketiga, kepastian atau assurance. Yang keempat, empati. Dan yang terakhir, kelima, berwujud atau tangible. Oke, sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.